Demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Kasus pertama. Ada seorang siswi kelas 4 di SDN 051 Pasir Kaliki. Pada suatu hari, dia meluapkan emosinya dengan menunjukkan rasa marah terhadap ibunya di depan guru-guru SDN 051 Pasir Kaliki saat berada di ruang guru. Dia berteriak dengan suara yang mekik hingga sambil menangis. Siswi tersebut adalah anak seorang guru di SDN 051 Pasir Kaliki. Oleh karena itu, dia seringkali ada di ruang guru sepulang sekolah. Kemudian, wali kelasnya memanggil siswi tersebut di kemudian hari dan membicarakan kejadian tersebut. Kinara, apa kabar? Baik. Begini, Kinara, menurut Kinara tahu nggak kenapa Kinara dipanggil sama Bu Meli ke sini? Nah, Ibu Mel itu kenapa manggil Kinara? Ibu ingin membahas waktu itu kejadian yang pernah Ibu lihat, ya. Misalnya kejadian itu waktu Kinara marah-marah depan guru-guru. Ingat nggak? Ingat. Ibu boleh tahu nggak kenapa Kinara marah? Oh, lagi emosi aja. Emang emosinya kenapa waktu itu? Dimarahin lagi? Di mana? Di sekolah? Di rumah? Gimana? Oh gitu. Kenapa Kinara waktu itu bisa dimarahin? Nggak tahu. Gitu. Jadi karena Kinara sudah dimarahin mama, Kinara jadi balik marah gitu. Ibu mau tanya, menurut Kinara itu tindakan yang benar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak benar? Karena sebelumnya Selain itu, menurut Kinara bagus gak kalau marah-marah depan guru? Ya, tapi sebetulnya Kinara juga tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Nanti kalau misalnya Kinara mau marah itu boleh kok. Marah itu manusiawi, setiap manusia pasti pernah marah, termasuk ibu juga pernah marah. Tapi apa sih perilaku yang paling baik dilakukan ketika marah? Kinara tahu nggak? Ibu mau kasih tahu Kinara, yang paling baik dilakukan ketika marah adalah diam. Mau ada yang nanya Kinara nggak jawab, itu nggak apa-apa. Kalau Kinara lagi marah, ada yang nanya nggak jawab, itu nggak apa-apa. Mau misalnya Kinara mau nangis boleh, nggak masalah. Dan itu bagus, nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya yang ibu lakukan tadi, ibu mau ngasih tahu, itu namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara ibu membahas mengenai hal-hal yang telah Kinara lakukan, tapi tentang kesalahan yang telah Kinara lakukan, seperti itu, ya. Nah, ibu mau nanya nih ke Kinara, dari yang ibu lakukan itu Kinara merasa disalahkan tidak? Enggak. Kinara lebih suka yang mana? Menurut Kinara mana yang lebih baik? Ibu bertanya dulu ke Kinara, kenapa Kinara bisa marah, kenapa bisa begitu, kenapa bisa teriak-teriak, atau ibu langsung aja, Kinara kamu jangan jadi orang, jangan marah-marah terus ya. Menurut Kinara mendingan mana? Bertanya dulu. Kenapa sih Kinara mau ditanya dulu? Kenapa menurut Kinara lebih milih yang ditanya dulu? Karena kalau ditanya dulu, kita nggak merasa disalahkan. Nah, dengan ditanya begitu, Kinara jadi tahu nggak mana yang salah dan mana yang benar? Tahu, ya. Kinara mau memperbaiki itu. Kasus kedua.
Seorang siswa kelas 4 SDN 051 Pasir Kaliki yang bernama Hanif membuat teman sekelompoknya yang bernama Uni menangis. Uni bercerita bahwa bukunya telah disobek oleh Hanif saat kerja kelompok mengerjakan tugas kepada gurunya. Guru tersebut memanggil Hanif sepulang sekolah. Kemudian guru mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Hanif dan berbincang lebih lanjut akan kejadian tersebut. Apa kabar hari ini? Baik ya. Hanif tahu nggak kenapa Hanif dipanggil sama Ibu Meli ke sini? Tidak tahu. Nah, Ibu ini ingin membahas kejadian kemarin. Jadi waktu kemarin kan Ibu dapat laporan ya, teman sekelompok Hanif yaitu Khairunisa tuh nangis. Katanya sih sama Hanif sama Ismail. Itu betul nggak? Itu tidak betul. Tapi Hanif tahu kenapa Khairunisa nangis? Kenapa? Coba ceritakan. Menurut Hanif, kenapa sih Khairunisa itu bisa nangis? Kalau di kelompok sendiri perempuannya Suka nangis, oh gitu. Nah, tapi kok bilangnya kenapa? Gara-gara Hanif? Emang waktu itu sama Hanif gimana ya? Jadi apa-apain? Dijelin nggak? Kenapa bisa nangis Hanifnya? sama aku bukunya disampaikan Bu. Gitu. Kenapa Hanif nyebekin bukunya Uni? Terus soalnya aku udah habis Bu, jadi aku sampaikan buku ini. Menurut Hanif itu tindakan yang benar nggak? Tidak. Kalau tidak benar, kenapa masih Hanif lakukan? Soalnya aku nggak bisa. Gitu. Menurut Hanif, iseng seperti itu bagus nggak? Tidak. Berarti Hanif aja tuh sebetulnya tahu bahwa itu salah ya, tidak boleh dilakukan. Emang Hanif kalau sobekin buku buat apa sih sobekannya? Buat diajarin kapal terbang. Oh, Hanif suka main kapal terbang. Nah, suka nggak kalau lihat pesawat? Emang Hanif cita-citanya apa? Pilot. Hanif tuh mau jadi pilot ya. Nah, boleh tuh kalau misalnya Hanif mau jadi pilot atau Hanif suka membuat pesawat terbang, nanti boleh beli kertasnya daripada harus sobek-sobek buku temannya. Karena yang Hanif lakukan sekarang itu adalah salah, tidak boleh dilakukan. Tapi setiap orang kan pernah melakukan kesalahan ya. Hanif mau nggak kalau berbenah kesalahan? Artinya Hanif mau nggak mengulangi perbuatan ini lagi? Enggak ya. Hanif tahu itu salah kan? Nanti kalau Hanif suka pesawat terbang atau suka membuat pesawat terbang dari kertas, Hanif boleh bawa kertas khusus ya nanti ya, biar buku tulisannya nggak cepat habis disobek-sobek. Oke? Hanif, yang Ibu lakukan ini adalah bagian dari segitiga restitusi ya. Hanif kan sudah tahu Hanif punya kesalahan. Nah, ketika Hanif punya kesalahan, Hanif lebih senang ditanya dulu atau langsung dibilang salah? Hanif, kamu nih ngapain sobek-sobekin kertas terus? Atau lebih suka Hanif, emang kertasnya dipakai buat apa? Kenapa sobek terus? Hanif lebih senang yang mana? Ditanya. Kenapa Hanif senang ditanya? Karena aku juga punya alasan. Oh gitu. Hanif suka nggak kalau langsung disalahin? Nggak suka ya. Ya, kalau begitu nanti jangan dilakukan lagi ya yang seperti itunya ya. Ya, kalau begitu Hanif boleh bisa kembali ke kelas. Guru tersebut menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani siswa dan siswi yang memiliki masalah. Lalu, apa saja sih langkah-langkah segitiga restitusi itu? Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, yang pertama, gak apa-apa, semua orang berhak marah kok. Ibu juga pernah marah. Contoh kedua, tidak apa-apa, semua orang pernah salah kok. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Menurut kamu, kenapa salah? Lalu, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itulah demonstrasi kontekstual segitiga restitusi dari Melia Apriani. Thank you for watching my video. Bye!